kita selama Ramadan kemarin, sebulan penuh Ramadan, Allah jadikan betul-betul menjadi bulan konversi buat diri kita dan hati kita. Mudah-mudahan sampailah detik Lebaran Idul Fitri dan bertemu juga kita di gerbang bulan Syawal, dan pada hari ini alhamdulillah berada di bulan Syawal. Insyaallah kita semua dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita buat Nabi bersama-sama, salam dan salawat kita yang terbaik buat beliau. Kita berharap kelak yaumul qiyamah syafaat beliau. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah, dan kita berharap tentunya hari ini kelak juga dikumpulkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini merupakan pertama, mungkin ini terakhir ya, pertama dan terakhir. Pertama di Ba'da Ramadan kita melaksanakan kegiatan rutin pengajian ataupun silaturahmi keluarga. Jadi bahasa besok kita ganti dengan pakai bahasa Yasinan. Takutnya nanti Yasin itu adalah salah satu surah dalam Al-Quran, di antara 114 surah dalam Al-Quran disebut dengan Yasin. Siapa tu Yasin? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu Toha? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama lain daripada nama Muhammad itu Yasin. Nama lain daripada nama Muhammad itu Toha. Maka kita sebut pengajian itu keluarga besar almarhum syukur. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Karena apa, takutnya nanti ada menyelewengkan di kalimat Yasin, Yasinan, Mainan, takutnya gitu. Insya Allah berkah ya. Mudah-mudahan, yakin saya kalau diteruskan di berkah. Kenapa saya bilang terakhir, ini putaran terakhir kabarnya, kemudian akan masuk lagi putaran awal. Ini juga perdana. Kenapa perdana? Setelah Ramadan. Syukur kita kepada Allah, pertama kita disehatkan Allah. Ada di antara keluarga besar kita, terutama dari keturunan Bapak almarhum syukur yang telah meninggalkan kita menjelang Lebaran ada. Ternyata Allah masih sehatkan kita, Allah masih panjangkan umur. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan tahun depan di Ramadan yang akan datang. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqunnya, maghfir di kehidupan kita. Kenapa? Ramadan itu membimbing hidup kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hasil Ramadan ini nampak kepada diri kita masing-masing yang selama ini mungkin sebelum Ramadan malas-malas dalam ibadah. Akhirnya Ramadan ini setidaknya menggenjot diri kita untuk senantiasa bersemangat setiap ibadah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini pertama kegiatan kita itu kayaknya banyak ternyata. Ada atau orang dulu itu pepatah kita mengatakan sekali dayung dua cukup pulau terlampau. Ya walaupun kecil tapi mudah-mudahan berkahnya besar, termasuk dari pemberian nama. Insyaallah anak ini dijadikan Allah anak yang saleh, insyaallah anak ahli Quran, ahli ilmi, ahli kebaikan, dan mudah-mudahan taat kepada orang tua, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi kekuatan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil cerita boleh sambil makan, boleh sambil minum. Saya mohon maaf hari ini tidak bisa minum karena belum boleh minum. Insyaallah nanti maghrib baru dibolehkan. Hari ini sayang dilewati. Kalau mau ditunda-tunda bang Hasid, kita tidak ketemu dengan Syawal. Karena tiap minggu bakal pengantin.
pokoknya mulalah minggu pertama sawal sampai lah itu ketemu pengantin terus. Nah, kalau nak nunggu sudah dua acara, maka tak sawal gitu. Makanya ya dayu harus dipaksain. Ternyata berat rupanya cobaan. Tantangannya lebih berat pada Ramadan. Saya tengok hari ini, mohon maaf dan saya gampang saya hari ini Pak. Tidurnya kenapa gampang? Pada subuh di masjid saya balik langsung tidur. Sekali tidur bangun jam 9 lewat 15 menit. Saya bangun, saya ngamuk-ngamuk sama mak saya, sama istri saya. Kenapa tak bangunkan saya? Saya bilang, saya ada janji hari ini tausiah di kegiatan itu apa namanya, pengajian keluarga Bapak Syukur. Jam apa ya? Jam 2 janjinya, saya bilang gitu nah. Ternyata baru jam 9 lewat 15. Jam berapa ya janji? Jam 5, jam 2 saya bilang. Nanti ini jam berapa ya bilang? Baru jam 9. Baru jam 9 tuh punya. Gampang rupanya. Habis itu jam 11 saya ke pasar. Saya ke pasar sama istri saya mau beli perlengkapan anak saya masuk pesantren. Balik sampai rumah tuh setengah satu punya taruh dulu. Nah balik sebentar, istilahnya dinginkan ban laju awak tertidur. Ditelepon sama mas hari itu saya tidur mas. Kalau ada telepon masuk di jam 5 saya bangun. Tapi alhamdulillah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita pada sore hari ini. Berharap kita berkah darinya, dan berkah itu pula mudah-mudahan kita semua selalu dalam kebaikan dan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama hari ini kita akan menyampaikan daripada hasil Ramadan kita. Hasil Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Itu merupakan anugerah besar. Karena tidak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan. Walaupun dia hidup Pak, tidak semua orang yang hidup itu bisa menikmati Ramadan, apalagi yang sudah mati. Nah maka dari itu kita bersyukur, ya kitalah yang bisa menilai amal kita di Ramadan kemarin. Setidaknya adalah predikat Ramadan ini sesuai dalam janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa ini? Setidaknya Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 133 yang Allah sampaikan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa artinya? Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu itu menuju ampunan Allah. Ampunan Allah itu mesti dicari. Ampunan Allah itu mesti dikejar, bukan menunggu. Allah tidak akan pernah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita kalau kita tidak minta ampun. Tidak akan pernah diampuni kalau kita tidak minta ampun. Kenapa? Orang yang tidak minta ampun kepada Allah dikategorikan orang sombong. Siapa yang sombong? Sombong ini penyakit yang paling tua dunia. Dunia ini paling tua penyakit sombong. Siapa pemakainya? Syaitan. Setan. Jadi setan yang beli itu penyakitnya sombong. Jangan sampai kita manusia pakai penyakit sombong. Maka dari itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu mencari ataupun menemui ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, orang-orang yang mendapatkan ampunan ini Allah siapkan jannah. Apa itu? Surga. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, yang surga itu Allah jadikan besarnya itu seluas langit dengan bumi. Angkatang surga. Langit bumi ini jadikan satu oleh Allah, sebesar itulah surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang surga yang kita dapat terus. U'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Mereka bertakwa. Siapa mereka? Satu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kalau dia senang maupun di kalau dia susah. Ini pertama ciri orang-orang yang bertakwa, dan ini diajarkan di Ramadan. Ramadan mengajarkan kita untuk memperbanyak sedekah. Maka di dalam ayat Al-Quran yang lain juga Allah sampaikan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqimun. Penyesalan orang-orang yang besok mati, kenapa belum sempat beramal soleh, atau dikasih kesempatan tapi tidak mau beramal soleh. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Misal seorang mati itu kenapa tidak sempat sedekah ketika dia hidup? Maka ciri orang bertakwa pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka menginfakkan hartanya baik di kalau senang maupun kalau susah. Nah, sayang kalau kita berinfak di kalau senang hebat gitu. Ya, duit kita banyak kita berinfak wajar. Ada yang tidak wajar, susah tapi siap dia bersedekah, ini tidak wajar. Maka nilainya luar biasa tinggi, karena itu perintah memang. Ada tak kira-kira orang-orang yang siap bersedekah, dia utang untuk bersedekah? Aduh, dia susah tapi mampu bersedekah. Dengan apa? Bisa jadi dengan pikirannya, bisa jadi dengan tenaganya, atau dengan memang kekuatannya. Maka orang yang suruh sedekah itu kan senang ya. Justru Allah akan melihat ketidakberdayaan kita, tapi mampu kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kemampuan ilmu, sedekah dengan ilmu. Punya kemampuan dengan ekonomi, sedekah dengan kekuatan ekonomi gitu. Bu, kalau nak pengen senang hidup, satu syarat. Itulah tadi, jangan pelit, inilah jangan pelit. Saya nak cerita sedikit tentang kisah hidup saya. Saya tidak usah banyak-banyak, kita nengok salafus soleh yang sama. Itu luar biasa dicintai Allah. Anak kita kayak Ramadan, di Ramadan inilah apa? Ramadan kita bayar zakat dah tu. Ya tak kira-kira. Kita bayar zakat semua kan. Nah, pas nak bayar zakat, saya hitung-hitung dengan mak saya. Kita hitung mak zakat kita di rumah di berapa orang. Anak saya perempuan, saya sama istri berdua, enam, dengan mak betujuh. Kan gitu cerita dia. Tambah sekot lagi ambilkan, coba satu orang yang kita bang, dia tak mampu tu zakat, itu zakatkan. Berarti berapa? Hitung duit berasnya sekitar berapa? 300 lebih, 360-an. Apa kata mak saya? Ini duit 200 untuk beli beras, kau tambah 160. Kata mak saya, Pak, dibaginya saya duit. Cuman ketika saya nerima duit itu dalam hati saya takut. Apa kata saya? Ya Allah, mak saya ngasih saya beli beras duit 200. Yang saya pikirkan itu apa? Masa anak saya, mak saya zakatkan gitu nah. Padahal boleh mak saya sedekah nak zakat buat anak cucu keturunannya. Cuman saya pribadi dia nak terima. Ada duit saya ada, duit itu secukup untuk zakat itu cukup lah. Tapi saya niatkan, ya Allah, biar saya yang zakatkan mak saya, anak saya satu orang yang di luar daripada keluarga saya zakatkan. Duit 200 itu saya balikkan ke mak. Ini mak duit 200 duitnya ada. Pokoknya usah dipikirkan, biar saya ikat semua. Saya balik itu. Mak saya nak, dibalikkan itu nak. Dia paksa dia dah balik. Saya bilang, kalau saya takut miskin, Mbak. Takut miskin. Saya ingat pepatah orang tua kita dulu. Ketika seorang anak itu melayani orang tuanya Mbak Raja, maka anak dia dirajam. Dan ini saya lakukan. Terus apa yang terjadi? Saya belikan beras. Duit mak saya 200 saya balikkan, saya keluarkan 360 saya untuk beli beras, selesai. Itu beras itu belum sampai ke masjid untuk saya bayar zakat ke badan amil, tapi duit kita tidak balik duluan. Duit itu apa? Tidak balik. Kita punya keyakinan situ Pak, karena saya punya ayatnya. Dan ayat ini bukan kalimat kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyampaikan. Apa kata Allah? Man zallazi yukridullah qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Apa kata Allah? Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah
dengan pinjaman kebaikan berupa apa? Sedekah, infak. Kita infak sedekah minjamin kepada Allah. Maka Allah menyebutkan ada afan katsirah, maka aku balikkan pinjamanku, kata Allah, ada afan katsirah, dengan pengembalian yang banyak. Nah itu yang aku pakai. Itu hasil Ramadan insyaallah. Itu balik Pak, balik semua. Alhamdulillah belum sampai kepada ngambil, duit telah balik, bahkan lebih pada duit tadi. Mana sumbernya Ustaz? Tak perlu kita tahu, biarlah Allah yang mengetahui sumber. Samulah kami nak beli daging juga Pak, kita cerita lah dulu, saya nak beli daging di rumah. Biasa di rumah saya beli daging harap musyawarah dulu sama keluarga rumah, dulu sama ayah saya bisa rumah. Kita beli daging berapa kilo Mak? Satu mak saya 3 kilo berapa? Saya ada, saya bilang sama mama saya beli sekilo berapa? Kalau sekilo dulu bisa beli daging. Kenapa saya nak ngolok mak saya juga kan? Saya kan orang pelawak juga. Alhamdulillah kita sepakat begini belah. Mana nyumbang berapa duit? Saya bilang begitu. Nih mak kasih 400, mau banyak 400. Saya ambil duit itu, saya ambil duit itu. Bukan berarti kita nolak dia, enggak. Saya ambil duitnya. Saya pertimbangkan semuanya dengan kekuatan kita. Sudah kita beli 5 kilo, sebelah kami itu 5 kilo kali 1,8 kan 18. Jadi kita ketemu dulu. Nah saya ambil 4 kilo, tulangnya sekilo. Karena rumah saya tempat makan orang banyak. Dan duit itu setelah saya putuskan, pada itu saya balikkan sama mak. Saya balikkan maaf, ya kita yang tanggung lagi. Tapi alhamdulillah Pak, belum masak tuh rendang, balik duit itu. Itu tidak usah, demi Allah balik duit. Karena saya meyakinkan tadi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wallahu wa yaqbidu wa yabsut. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Itu janji Allah. Kita keluar, apalagi untuk keluarga besar gitu, anak gitu, orang tua gitu. Anak-anak hari ini kalau kau pengen senang hidupnya, kau muliakan orang tua, insya Allah senang hidup. Karena itu saya lakukan dari dulu. Dulu mohon maaf, ketika saya berumah tangga, baru keluarga. Itu kapan saya ketemu mertua saya, sebelum saya balik ke Jambi, kadang 2 bulan sekali balik ke Jambi, tetap saya salam dengan diri. Pak, itu rokok, kamu jauh buat beli rokok. Walaupun dia punya duit Pak, orang tua saya waktu itu berduit masih. Dia nih, saya bukan akan nyebut dia berduit dah. Ketika itu memang berduit masih berjaya dia. Bayangkan sekali turun kelapa sampai 30.000 kelapa, lagi sekarang duit berapa? Pas sekali jual itu bisa ngaji begitu. Zaman itu berduit, tapi tetap aku kasih dia duit setiap aku jumpa dengan dia. Kenapa? Ternyata hari ini saya menikmati Pak. Kau duduk di rumah dia kata Tuhan, nah santai udah itu, tenang. Kenapa ada berkat yang pernah kita semaikan dulu, Masya Allah. Dan saya meyakinkan itu. Makanya jangan pernah takut untuk mengeluarkan sesuatu kebaikan. Bisa jadi dengan kebaikan yang kecil Allah menjadikan hidup kita sebagai wali. Amin. Itu tadi allazi la yunfiqu nafis sarrati wa dharra. Ciri orang bertakwa pertama adalah dia nak nimpahkan hartanya baik senang maupun susah. Aku bilang kalau senang aman sedekah. Coba susah. Kan sering kita ibaratkan pergi Jumat bawa duit 5.000, 100, 200, 5.000, 20, 10, 100. Ketika celengan lewat atau nak masuk dalam masjid itu, duit mana yang kita ambil? Sudah, logika kita ngambil 5.000 lah. Ya udah kira-kira 5.000 tu lah. Tok pintu kita ikut. Assalamualaikum Pak, mohon bantuan Pak. Carilah duit bawah kasut. Kita tengok ada nomor 20.000 sekor, 50.000 sekor, ada 2.000 sekor jadi itu. Mana kita ambil? Dua. Marah Tuhan? Tak. Marah Allah? Tidak. Allah tak marah. Cuma imbasnya kepada hidup kita masing-masing. Nah, satu kalau pengen mengalir terus rezekinya dengan Allah, jangan Allah pinjam. Saya yakinnya dengan ayat itu Pak, boleh dicari. Ya al-Imran man sallazi bidullah qardan hasanah. Siapa memberikan pinjaman kepada Allah hasanah dengan pinjaman kebaikan, maka Allah akan berikan pinjaman itu dengan pengembalian yang banyak. Banyak kata Allah,
tidak terkira, ada terukur. Nah, saya yakin itu sudah. Maka saya bilang, keluar balik. Allah punya cara untuk mengembalikan. Itu yang pertama, Pak, ciri orang yang bertakwa. Apalagi dalam senang, punya kebun sawit. Kalau perlu pengajian kita ini buat target. Tahun depan harus ada santunan yatim. Betul? Harus ada santunan ya. Di samping pertemuan seperti ini, ada celengan khusus yatim buat kita sumbangkan. Tahun depan nanti dibuka, Pak. Kalau masuk ke rumah saya, tengok di dinding itu belah kanan ada infak subuh, bacanya dah. Masuk rumah ada infak subuh, sedekah subuh, bubuk kotaknya, Pak. Kapan sudah nak masuk Lebaran, Hamin 3, Hamin 2 Lebaran tu saya buka kotak itu. Insya Allah dah kurang pada 2 juta duit dapat. Kenapa? Kami keluarga lah untuk apa? Magi anak yatim diriku. Dan itulah saya lakukan tiap tahun. Keberkahan itulah mungkin hidup kita tu mudah, berasa enak, nyaman, berasa. Makanya seharusnya keluarga besar itu buat cerita. Setiap kali kumpul kayak ini, kotak buat yatim. Kapan buka? Tahun depan. Tahun depan kita buka sama-sama. Kita kasih ke anak yatim, terkhusus kepada keluarga besar kita yang mungkin ada anak kehilangan ayah atau mak, bagi dia satu kan dia. Bisa banyak-banyak, satu orang tu kasih 300 cukup bagi lebaran dia. Ya tak? Kalau duitnya ada 500 dibagi 10 orang yatim. Biar tak kenal hidup kita bagi orang banyak. Oh, 50 ke beli motor tidak ada lah. Maka salah sasaran. Kalau saya punya prinsip gitu, Pak, punya 1 juta cukup 3 orang mana ya. Mereka menikmati bisa punya baju. Nah, buat programnya. Pokoknya mulai tahun 2021 nanti insya Allah berkah. Masuklah dalam al-lazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Itu tanda pertama. Tanda kedua, wal kaziminal ghaiz. Siapa dia? Orang-orang yang menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya. Kita kok marah dia. Ternyata orang-orang pada amarah itu jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Ternyata tahu lah kita. Cuman kita pelaku maksudnya itu deh. Ya tapi ya itulah namanya manusia, al-insan alladhi al-khata' al-isyan. Insan itu manusia ini memang lupa, ada hilang, salah, lupa. Jadi ketika ada sesuatu masalah datang emosi itu naik amarah, redamkan dengan ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upo ciri wang takwa itu dalamnya marah. Artinya kok kalau jangan marah itu berarti banyak sabar. Banyak sabar itu udah banyak sabar. Terutama saya pribadi lah. Dan mudah-mudahan ini menjadi hidayah buat saya pribadi, hidayah buat kita kalau amin. Yang menahan amarah itu ternyata dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Berkaca, bercermin, bertauladan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita tengok dewe lah. Nak seperti apa pun dibuli beliau, diejek, dihina, dimaki, disakiti, bahkan beliau tidak pernah sekalipun marah. Kenapa? Karena dia meyakinkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak pernah marah pun. Kalau bermarah cuma seminggu terus. Kalau kita kondak, kalau marah pasang pulang. Itu dia terjadi biasakan kita marah. Kita tanya dia, hal orang terjadi. Itulah cerita emosi. Memang puasa kita jago, ternyata tidak ada apa-apa begitu. Ya, kita tu manusia biasa. Nak sehebat-hebat apapun tidak ada apa-apa begitu dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setidaknya Ramadan tahun ini kita berharap atau itu membekas dalam diri kita. Kalau biasanya temperamental kita tinggi 50 atau 70, tinggal 20. Banyak laingan yang ketika marah, maka itu Ustaz tidak boleh marah. Kunci jiwa takwa tidak boleh marah. Dapat berada dengan kita, insyaAllah. Kemudian wal-'afina 'anil nas. Yang ketiga, apa tu wal-'afina 'anil nas? Memaafkan kesalahan orang lain. Kau yang penting, kau yang payah lo. Memaafkan kesalahan orang
Orang lain punya salah dengan kita, kita maafkan itu susah. Apalagi kesalahan besar. Jangan. Apalagi dalam keluarga, tidak saling maaf kita. Itulah tujuan Idul Fitri kita. Mengunjungi. Kalau selama ini mungkin segan kita minta maaf dengan dia hadirnya Idul Fitri ini, tidak mungkin tidak. Sebenci-benci anak dengan ayah, kalau masuk Idul Fitri anak datang ke ayah, bengak ayahnya itu dia nak minta maaf anak itu lagi bro. Iya nih. Sebenci-bencinya adik dengan abang, kalau kapan datang Idul Fitri dia assalamualaikum mana kita usia dia, tidak mungkin Pak. Kalau kita musim dia, berarti kita lebih kejam dari iblis. Kenapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu punya sifat pengasih, penyayang. Kemudian Ar-Rahuf Ar-Rahim. Kemudian apa? Allah itu maha pengampun. Allah itu pengampun Allah. Sebesar apapun kesalahan kita selaku hamba anak cucu keturunan Adam, ngadu dengan Allah, Allah akan ampunkan segala dosa. Illa kecuali syirik kita kepada Allah Subhanahu. Apalagi sama kita. Kadang kita ini punya egois yang tinggi, Pak. Ngapa? Merasa kita benar. Kalau orang merasanya benar, berarti salah. Itu kecil. Yang merasa benar, berarti salah. Nah itu harus belajar gitu, Pak. Saya juga belajar. Ternyata memaafkan tidak mudah. Ya dah gitu. Ya, memberi maaf kepada orang yang pernah bersalah dalam hidup itu tidak mau. Apalagi minta maaf. Apalagi salah kita banyak apa? Salah kita banyak apa mau pernah nolong aku kau minta maaf itu berat Pak. Ada dah kita nyebut ketika kita datang ke rumah tetangga keluarga besar itu, aku minta maaf dan dosa dan aku mari bantu gua. Kita tersebut semua. Ya intinya adalah ma'min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafurallahu subhanahu. Dua orang bersaudara di antara kita kalau bertemu salaman gitu. Insya Allah ketika lepasnya tangan kita di jabatan tangan itu bersalam, Allah ampuni semua dosa. Apalagi kita dosa ini. Aku minta maaf sekalian yang menyangkut. Tadi itu kita. Ya lahir batin, umpat puji dadap pelangkah, minta ampun dulu pokoknya lo orang tua kita nyusun dulu saya dulu pernah saya pertanyakan itu tuh, minta ampunnya kami segala dosa kami dengan sekalian yang menyangkut dunia akhirat, umpat puji lahir batin dadap pelangkah peduli minta ampun dari kan. Saya sempat bertanya Pak, kenapa pula umpat puji? Kalau empat ngatoi, kalau muji ngatoi juga, betul lagi dia. Sama-sama lah rupanya Pak. Apa perbedaan antara fitnah dengan riba? Kalau fitnah tu ngatoi orang tidak sesuai dengan dilakui, nyodak berbuat, kita ngatoi dia, tu fitnah, gedangnya dosa. Gedang ni, nah gibah tu apa? Dosa riba, rupanya dosa riba tu nyitoi buku orang. Itu bayu, bayi orang itu begitu ngosoi itu pernah saya pelajari Pak. Dalam pelajaran saya dulu ternyata gibah itu bayi orang itu begibah gitu. Oh enaknya lah asian itu dan budaknya pokoknya itu tidak boleh pun. Tapi Pak halusnya kayak gitu. Bisa jadi nanti orang yang dipuji dengar atau keluarga besar yang dipuji dengar membuat dia menjadi sombong di hadapan Allah Subhanahu. Nah maka yang paling elok macam mana Ustaz? Jangan ngata orang. Itu yang paling elok. Yang paling elok jangan ngata orang. Kapan nak cerita dikit, cukup. Itu yang paling elok. Tapi tak bisa Ustaz. Kami dulu tak gitu, kami mampus, kami dulu tak. Yang paling penting jalankan silaturahmi, banyak-banyak minta maaf. Banyak-banyak minta maaf. Karena dosa itu di hadapan Allah akan terampuni dengan kita bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar, dan dosa kita sesama kita ini bisa terampuni
kalau kita bisa berhadapan dan saling memaaf, insya itu dijagolah baik-baik, terutama dalam keluarga besar PDW. Kadang adik-adik kita berselisih, tidak usah jauh-jauh, Pak. Kadang paman dengan keponakan, bahkan kadang ada orang tua dengan anak selisih, anak dengan orang tua, kadang itu datuk dengan nyai selisih. Kan tak jauh-jauh biasa perselisihan keluarga besar kita. Kadang sesama kita ni lah. Nah, berhentilah semua itu. Pokoknya Ramadan 1447 Hijriah yang menyapa hidup kita ini, Idul Fitri 1447 Hijriah ini, mudah-mudahan menjadikan kita ini orang-orang yang suci dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi 3 ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, dia nak sedekah kepada Allah. Kenapa? Hidup kita ini tiap harinya harus sedekah. Kalau nak dikaji-kaji 460 persendian dalam diri kita ni, Pak. Tangan kau bisa bergerak karena persendian. Kalau sendi itu dah mati, tidak bergerak. Sama lah, ini bisa bergerak karena persendian. Kata Rasulullah, setiap persendian itu wajib disedekahi tiap hari. Tiap hari 460 persendian, 420 persendian dalam diri manusia. Dan setiap satu persendian itu mesti harus disedekah. Kalau sempat 10.000 sekor persendian, kali 460, 40 duit ni, tak duit ni. Oh, anak duit, tapi tak sanggup kita. Kata Rasulullah, kalau kau dah sanggup melakukan itu, satu, kau keluar rumah pagi-pagi, berbuat baiklah. Apa? Kalau ada duri yang melintang di jalan, kau buanglah. Kalau ada kayu yang melintang di jalan, kau buang. Artinya apa? Berbuatlah. Nah, berbuat baik itu ternyata sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang menjadi wali dalam pandangan Allah, dia punya kebaikan yang luar biasa. Berbuat baiklah keluar sebagai apa? Bentuk sedekah badan kita. Tak sanggup melakukan itu, sholat sunat duha 2 rakaat. Aku tak sempat nak keluar rumah. Dah ambil wuduk, mentang sedar sambil sunat 2 rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tunailah sedekah 460 persendian, 420 persendian dalam diri kita. Itu ciri yang pertama tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran yang iktibar bagi kita. Satu, sedekah baik senang maupun susah, dan itu dicintai Allah. Kedua, nahan emosi. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan amal soleh, kebaikan. Orang berbuat baik itu dicintai Allah. Sama dengan Allah witrah, yuhibbul witrah. Allah itu cinta kepada yang ganjil. Apa itu ganjil? Witir maksudnya. Sama orang berbuat baik itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan selalu berbuat baik, sehingga kebaikan itu insya Allah menjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam musim bercakap cukuplah, ya. Mudah-mudahan ada arti dan makna apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, dan mudah-mudahan keluarga besar kita Allah selamatkan, kemudian anak cucu keturunan kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Shadaqallahu mawlana azim. Shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.